Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4A Prodi Sistem Informasi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya Emreza Prayoga dengan NIM 12050316051. Perkenalkan, saya Nola Adelia Alkadar dengan NIM 1205003205113. Perkenalkan, saya Septi Kinia Pitaloka dengan NIM 12050323230. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum? Apa aja faktor dalam individu yang berperan dalam interpersonal skill? Kalau belum, yuk sama-sama kita simak video berikut. Yang pertama, yaitu ada kemampuan atau ability, di mana kapasitas seorang individu untuk mengerjakan beragam tugas pada suatu posisi tertentu. Kemampuan intelektual terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu number aptitude, di mana kemampuan untuk melakukan proses perhitungan numerik secara akurat dan cepat. Kemudian verbal comprehension, yaitu kemampuan mengolah bahasa dan menyusunnya secara sistematis. Lalu perceptual speed, di mana kemampuan untuk mengidentifikasi pola keragaman visual. Dan yang keempat inductive reasoning, yaitu kemampuan untuk menggunakan logika dan daya analisa guna memecahkan suatu problem. Yang kedua yaitu ada kepribadian atau personality, yang merupakan kumpulan dari beberapa sifat atau traits yang menjadi ciri seseorang, seperti pendiam, pemalu, luwes, dan sebagainya. Personality ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu ada sanguinis, di mana orang-orang yang memiliki kepribadian ini suka bercerita, banyak ngomong, dan selalu menjadi pusat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Karena sejatinya, mereka memiliki kepribadian yang gampang bergaul dan mudah untuk berteman. Biasanya orang yang memiliki kepribadian ini merupakan orang-orang yang populer. Yang kedua, yaitu kolerik, di mana orang-orang yang memiliki kepribadian ini memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, berwibawa, punya kemauan kuat, serta biasanya gampang menyuruh-nyuruh orang lain. Yang ketiga yaitu melankolik, di mana orang yang memiliki kepribadian ini biasanya bersifat perfeksionis, suka akan hal-hal yang detail dan membutuhkan ketelitian. Dan yang terakhir yaitu phlegmatic, di mana orang yang memiliki kepribadian ini biasanya cinta damai, bersifat suka mengalah dan tidak mau terlibat akan perdebatan. Yang ketiga ada perception, adalah cara seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan data dan informasi yang diterima. Pernahkah kamu bersama temanmu melihat hal yang sama tetapi apa yang kita pikirkan berbeda? Atau pernahkah kamu penasaran dengan orang yang memandang sesuatu secara berbeda? Hal itu disebabkan persepsi. Apa itu persepsi? Secara sederhana, persepsi dapat diartikan sebagai proses yang terjadi dalam diri seseorang, dimulai dari diterima rangsangan seperti melihat, meraba, atau pendengaran, sampai rangsangan itu diproses di dalam pikiran seseorang, disadari dan dimengerti oleh orang tersebut. Lalu, apa yang membuat persepsi kita berbeda? Sekiranya ada 5 hal yang membuat persepsi orang berbeda. Ada fisiologis, minat, kebutuhan, pengalaman, dan suasana hati. Faktor yang menentukan persepsi kita. Yang pertama ada perceiver atau penerima informasi. Persepsi yang dibangun oleh seseorang akan dipengaruhi latar belakang, pengalaman, sikap, dan karakteristik orang tersebut. Yang kedua ada target atau objek yang kita berikan persepsi. Karakteristik target, misalnya bentuk tubuh, nada suara, dan lain-lain, akan sangat menentukan persepsi yang kita bangun tentang objek tersebut. Yang ketiga ada situasi, di mana kita memproses persepsi tersebut. Situasi mencakup waktu kejadian, lokasi peristiwa, dan lain sebagainya. Yang keempat ada values dan attitude. Values adalah nilai-nilai yang kita anut dan kita jadikan rujukan ketika berproses menjalani roda kehidupan. Nilai-nilai yang kita pegang seringkali mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai yang tumbuh dalam diri kita dipengaruhi oleh faktor agama, kultur, pendidikan orang tua ketika kita masih kecil, dan lingkungan di mana kita tumbuh dan besar. Attitude atau sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik positif maupun negatif terhadap suatu objek, orang lain, atau event, atau juga peristiwa. Dalam kaitannya dengan dinamika dunia kerja, sikap memiliki 3 jenis perwujudan. Yang pertama ada kepuasan kerja.
Seseorang yang bersikap positif terhadap pekerjaan dan perusahaan di mana ia bekerja akan cenderung memiliki kepuasan kerja. Yang kedua ada keterlibatan kerja. Tingkat di mana seseorang benar-benar terlibat dengan pekerjaannya, aktif berpartisipasi di dalamnya, dan terdorong untuk memberikan kinerja yang terbaik. Dan yang ketiga ada organizational commitment, orientasi dan komitmen seseorang terhadap perusahaan di mana ia bekerja. Yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi adalah kemauan untuk menampilkan usaha yang optimal guna mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Motivasi didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan individual. Faktor penentu motivasi. Menurut Hesberg, menyebut dua komponen yang menentukan motivasi kerja karyawan, yakni yang pertama, komponen motivator, yakni komponen yang jika ada atau eksis akan sangat mendorong motivasi kerja dan menciptakan job satisfaction. Yang kedua yaitu komponen higien, yakni komponen yang jika ada atau eksis membuat karyawan tidak kecewa atau netral. Namun, jika tidak eksis akan benar-benar membuat karyawan tidak puas.